Yang terjadi ini atas nama Batak ini loh. Iya, ini kita ini jangan dibolak-balik. Bukan, ini atas nama Batak. Ini kan soal waktu. Pola, gini maksudnya gini. Baik, mungkin Nah, saya potong dulu sedikit. Nggak usah Lantas apakah Bangso Batak Marsada ini mampu mengakomodir kepentingan komunitas-komunitas Ke depan yang ada di Batam ini? Karena pagi teman-teman Kadek Lovers, pagi ini kita ada surprise yang sangat luar biasa. Hari ini kita agendanya membahas Bangso Batak Marsada, persoalan-persoalan yang lagi hangat di Kota Batam yang mungkin terkesan terkotak-kotakkan orang Batak ini atau komunitas-komunitas Batak yang mungkin punya kepentingan masing-masing. Dan pada akhirnya kita mengambil satu subtema, bisakah orang Batak bersatu di Kota Batam khususnya? Bagaimana bangsa Batak menyadari betapa pentingnya persatuan itu? Saya berlama-lama monolognya, langsung saja saya hadirkan di sini 3 narasumber yang sangat keren. Ini tokoh yang sangat luar biasa ya. Siapa yang tidak kenal Bang Onwat Siahaan? Selamat sore. Ini sudah 5 periode. Bang Onwat Siahaan ini representasi bangsa Batak di Kota Batam pun Kepulauan Riau. Dan narasumber yang kedua ada Bang Uba Sigalingging. Horas. Yang paling frontal menyuarakan suara-suara rakyat di Batam pun Kepulauan Riau. Dan satu lagi yang paling fenomenal di Batam, Ketua Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara Kepulauan Riau, Johnson Fidoli Sibuya. Horas, menjua-jua, jua-jua, yahobu, ahoy. Selamat sore deh. Oke, langsung pertanyaan pertama mungkin saya harus sampaikan dulu kepada Bang Uba. Seperti yang kita tahu nih kan Bang Uba ini figur yang selalu konsisten dalam perjuangan rakyat. Namun walaupun pada akhirnya mungkin tumbang juga di periode 2004 ini ya Bang. Habis kontrak. Tapi kita melihat Abang yang tetap getol nih Bang. Tetap getol khususnya persatuan bangsa Batak di Batam. Apa kira-kira yang melatar belakangi ini Bang? Oke, baik, seluruh penonton KDK TV yang berbahagia dimanapun berada. Memang ini bersifat umum, ya. Kalau apa yang Ibet sampaikan, tentu ada sebuah pertanyaan. Tetapi sebelumnya saya mungkin ingin mengklarifikasi, sebenarnya tidak ada perpecahan. Iya, tidak ada perpecahan, ini penting sebagai sebuah penekanan. Tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan persatuan yang sudah ada sehingga itu bisa maksimal dan produktif di dalam upaya-upaya yang berkaitan dengan apa yang menjadi agenda bersama. Ya. Nah, dalam hal ini tentulah muncul pertanyaan, jika seandainya kita memiliki sebuah agenda yang berkaitan dengan kepentingan seluruh masyarakat, kita bilang di sini Bangsa Batak. Nah, apakah kita bisa melangkah bersama, duduk bersama, memperjuangkan bersama, atau tidak? Nah, ini tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik dan saya sendiri menjawab harusnya bisa. Nah, kalau bisa bagaimana caranya? Nah, namun sebelum kita berbicara tentang jawaban bisa dan bagaimana caranya, tentu harus ada semacam indikator apa yang dimaksud dalam upaya apa bersatu. Nah, saya barangkali berangkat dari pemikiran misalnya begini. Saya sebagai anggota DPRD pernah di 5 tahun di kota, tahun 2014, 2019, kemudian satu periode 2019-2024, sebentar lagi habis kontrak. Nah, satu pertanyaan setiap kali kita turun ke masyarakat adalah, kenapa misalnya tidak ada guru agama Kristen di sekolah? Oke. Kemudian kenapa anggaran-anggaran kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan? Dan ini karena langsung suara dari masyarakat, masyarakat Batak yang Kristen misalnya. Nah, kemudian juga termasuk juga misalnya, penting nggak kita memperjuangkan insentif guru sekolah minggu? Nah, kalau penting kenapa tidak ada? Nah, tentu berangkat dari sini, saya kira ini mewakili kepentingan semua. Ya, kita lihat kalau secara konstitusi harusnya ada.
Tapi bagaimana itu bisa diwujudkan? Tentu melalui peran anggota legislatif yang ada di DPRD. Tapi kalau saya sih merasa nggak mampu, gagal memperjuangkan itu sebagai anggota DPRD. Karena sampai detik ini belum terwujud. Nah, tetapi ada juga semacam pertimbangan bahwa itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh anggota DPRD kalau tidak ada suara yang disampaikan oleh organisasi atau masyarakat yang berkepentingan. Nah, siapa masyarakat yang berkepentingan di sini? Pertama adalah masyarakat yang notabene beragama Kristen, yang dalam khusus lebih spesifik dia misalnya khusus Bangsa Batak. Kedua, gereja. Nah, saya bicara gereja dulu. Kalau gereja-gereja harusnya bertanggung jawab juga terkait dengan hal ini. Tetapi selama saya di DPRD tidak ada satupun usulan. Saya tidak bilang bahwa gereja tidak peduli, tetapi saya lebih suka mengatakan gereja punya agendanya yang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Nah, kedua, tentu harapannya kalau itu tidak berjalan, siapa yang kita harapkan? Kita harapkan masyarakat. Nah, ini tentunya berkaitan dengan apa yang bisa kita sampaikan suara ini kepada pemerintah, karena kita juga bertanggung jawab membantu pemerintah di dalam menyampaikan pemikiran, di dalam menyampaikan usulan, karena dengan itulah pemerintah bisa mendengar dan mengetahui. Nah, kita ambil contoh misalnya hari-hari ini pemerintah Kota Batam, kita harus akui bahwa Pak Rudi juga sebagai ex officio Kepala BP, beliau itu sangat sibuk dan melakukan pembangunan yang luar biasa. Nah, tentu beliau juga pasti enggak, ya, dan jajarannya mungkin juga tidak menangkap hal-hal seperti ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, karena kita menganggap penting, maka kita yang menyuarakan. Dengan kata lain, kita juga bertanggung jawab membantu beliau. Nah, dengan menyuarakan hal seperti ini. Nah, pertanyaannya siapa yang menyuarakan ini? Nah, tentu masyarakat. Nah, siapa masyarakat ini? Nah, dalam pembicaraan-pembicaraan, maka kita sepakatin harus ada sebuah organisasi yang betul-betul saya anggap nanti ini bisa menjadi sebuah organisasi yang kredibel, bisa dipercaya, yang memang menyuarakan ini. Maka itulah Bangsa Batak Marsada. Tentu itu agenda penting menurut saya. Karena apa? Karena itu menyangkut kepentingan semua masyarakat. Jadi di sini bisa berkontribusi di dalam upaya memberikan masukan secara positif ya kepada pemerintah, dan tentu kita juga menjadi bagian dari proses pembangunan. Dan di samping masalah itu tadi ada masalah-masalah lain. Jadi kita tidak bisa membiarkan pemerintah berjalan sendiri. Ya, kita juga bertanggung jawab membantu. Jadi dalam posisi ini saya lebih suka menggunakan istilah membantu pemerintah, memberikan penjelasan, masukan, sehingga pemerintah bisa mengakomodir ini. Tetapi kalau ini disampaikan oleh si A, si B perorangan, tentu kesannya kan jadi individual atau kelompok. Tapi kalau ada satu organisasi yang mewadahi itu, maka itu dianggap representatif, menjadi mewakili keseluruhan apa yang menjadi harapan tadi itu. Dari posisi-posisi inilah yang mau kita dorong melalui BBM ya, Bangsa Batak Marsada ini, sehingga dia bisa tampil yang secara konstruktif memberikan masukan. Karena apa? Secara faktual kita lihat SDM kita cukup. Iya, SDM-nya mau bergerak di bidang ekonomi banyak, pengusaha di bidang ini banyak. Nah, artinya tinggal kita bagaimana menjadikan ini sebuah modal untuk kita juga bisa bekerja sama, berpartner ataupun bermitra dengan pemerintah. Nah, kemudian bahwa ada event-event lain yang berhubungan dengan peristiwa politik misalnya, itu sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan. Tetapi memang bukan itu yang menjadi tujuan utama. Kita terlibat secara aktif dan proaktif dalam menyikapi pesta demokrasi. Artinya kalau memang kita harapkan ada yang muncul, tentu kita juga harus siap-siap untuk katakanlah memberikan dukungan yang secara positif, karena kita anggap mereka layak untuk berkontestasi. Tapi ada yang menarik tadi, Bang. Sebagai legislator aja Abang sudah mengakui kegagalan. Ya. Lantas dengan hal-hal begini yang kita punya kapasitas untuk menyuarakan itu dari legislator aja, kita gagal, apalagi hal seperti ini gitu, Bang. Bahwa tanpa ada dukungan tidak bisa. Jadi misalnya begini, tentu ini menjadi harapan kepada teman-teman DPRD yang di periode berikutnya ini. Ya. Maka BBM lah yang akan menyampaikan pikiran itu kepada teman-teman di Dewan. Itu dia maksudnya. Artinya kalau saya bilang saya gagal, kenapa? Karena saya juga tidak menerima input dari masyarakat, tidak menerima input yang saya anggap layak.
Nah, siapa yang dianggap layak? Tentu ada organisasi yang bersifat keagamaan, dan itu yang bertanggung jawab seharusnya. Tapi itu tidak ada, PGI tidak ada pernah menyampaikan itu. Tapi kalau untuk pembangunan fisik mungkin banyak. Tetapi hal-hal yang menjadi keinginan anggota masyarakat itu tidak ada. Ada organisasi aras yang lain, itu tidak ada. Dalam hal apa yang saya sampaikan tadi, jadi harus dibedakan. Kenapa gagal? Karena tidak ada dukungan, tidak ada support, ataupun tidak ada masukan yang bisa menguatkan apa yang menjadi tuntutan. Ini akan kita mulai nanti. Begitu juga di Kota Batam, kita akan sambangi, kita datang, kita ketemu dengan pimpinan, kita sampaikan konsepnya. Inilah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Baik. Di situ, Ben. Sebelum masuk ke konsep Batam Marsada ini, saya tertarik lagi nih membahas di pertanyaan di awal tadi dari. Saya boleh minum kopi dulu ya? Silakan Pak Dewan. Ini karena tadi menarik ya, pertanyaan pertama tadi mungkin ini saya arahin ke Bang Onward, izin ya. Sebagai legislator lagi nih dari DPRD Kota Batam dan sekarang terpilih yang kelima. Apa dasar pemikiran Bang Onward yang saat ini yang ada keinginan atau seperti apa melihat situasi saat ini yang boleh kita lihat lagi hangat pembahasan persoalan kehadiran Bangsa Batak Marsada di Kota Batam? Oke, terima kasih para pendengar, para pemirsa. Saya mungkin pertama ingin ada disclaimer dulu ya, karena ada pertanyaan tadi di dalam topik acara ini, bisakah Bangsa Batak bersatu? Jadi mungkin saya harus ada beberapa poin disclaimer bahwa Bangsa Batak itu tidak menginginkan politik identitas yang sempit, itu yang ininya. Jadi bukan menyuburkan politik identitas yang bersifat sempit dan negatif. Itu supaya nanti jangan ada orang melihat ini, wah Bangsa Batak ini ada menjadi eksklusif, menyebut pula dia bangso, misalnya begitu, itu nanti jadi bisa bermasalah. Jadi tetap saya melihat bahwa penyebutan baik di BBM maupun di tempat lain, penyebutan Bangsa Batak Marsada itu lebih ke arah yang positif, jadi lebih ke arah yang lebih luas. Jadi ini tetap dalam kerangka kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ya, bagian yang utuh dari bangsa Indonesia, dan dalam kerangka NKRI. Ini harus jelas dulu gitulah, harus jelas. Di awal. Kemudian yang kedua, persatuan. Ya, apakah perlu ada persatuan di antara kita? Ini sangat tergantung. Bagaimana bersatu untuk apa? Kira-kira begitu. Kalau saya melihat adalah persoalan utama kita, kalau tadi itu disinggung misalnya di pemerintahan dan kebijakan misalnya ya, adalah masalah meritokrasi. Bahwa sistem meritokrasi belum merupakan sistem yang dijalankan di tengah-tengah pemerintahan. Kenapa misalnya seseorang yang sudah sangat mumpuni golongannya, kapasitasnya, semua dalam satu jabatan, tapi dia tidak bisa mendapat jabatan itu hanya karena dia Batak misalnya, itu harus jujur, kita harus mengatakannya. Jadi ada pembatasan-pembatasan karena bukan meritokrasi yang diapakan dalam sistem sekarang pemerintahan yang sekarang kita lihat di hampir semua lah lini, tetapi sering kedekatan, isme, baik isme itu karena suku, karena agama, karena kedaerahan, dan sebagainya. Belum lagi karena faktor-faktor KKN dan sebagainya. Jadi itu persoalan kita sebenarnya. Persoalan kita adalah meritokrasi yang tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya menjadi tuntutan dari suatu negara yang demokratis. Terjadi itu yang saya sebutkan tadi itu tidak dilaksanakan, isme-isme yang terjadi. Kenapa guru agama Kristen kurang misalnya, begitu, itu juga bagian dari situ sebenarnya. Keadilan, bahwa keadilan pun belum terlaksana dengan baik. Keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia itu belum terlaksana. Ini persoalan kita menurut saya. Bagaimana menghadapi itu? Ya tentu ada berbagai pemikiran. Bagaimana bisa kita menghadapi itu? Ada teman-teman seperti yang dikatakan oleh Pak Uba, dari pemikiran Pak Uba tadi, bahwa harus ada stakeholder yang terorganisir, yang mendesak, yang menjadi kelompok penekan terhadap pemerintah.
dalam rangka mengambil kebijakan. Saya pikir itu sah. Persoalannya hanya apakah kita bisa mempunyai organisasi tunggal yang bisa mewakili kelompok masyarakat Batak. Nah, ini menjadi masalah. Itu yang menjadi, menurut saya ini perlu kita bedah lebih jauh ya, bahwa orang Batak itu bisa bersatu, bisa. Saya yakin bisa. Tapi tergantung menghadapi apa, persoalan apa, dan tujuan apa. Kemudian fakta yang ada bahwa kita ini orang masyarakat Batak di Kepri ini mungkin di hampir semua organisasi ada, hampir semua ormas ada, partai politik apalagi misalnya kita ada dalam berbagai-bagai partai politik. Kalau dalam menyikapi peristiwa politik tentu partai-partainya akan masing-masing akan menyikapi, mungkin kalau dia menjadi bagian yang sangat dengan partainya, misalnya sangat penting di partainya atau pemimpin di partainya, tentu kebijakan partainya akan sangat mempengaruhi dia, akan sangat mewarnai sikapnya. Nah, ini juga menjadi fakta yang terjadi. Maka kalau ditanyakan kepada saya, bagaimana sikapnya terhadap BBM yang terbentuk? Bagi saya sebagai seorang yang bersifat demokratis, semua orang mempunyai hak untuk bersekutu, untuk berkumpul, untuk berorganisasi. Semua orang itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Tetapi apakah ini bisa menjadi organisasi tunggal bagi seluruh orang Batak? Ini menjadi pertanyaan. Menurut saya ini harus hati-hati. Ini dikatakan, bisa jadi organisasi tunggal. Kalau saya jujur mengatakan, saya tidak yakin bisa menjadi organisasi tunggal juga, ya. Tetapi kalau ini organisasi ini bisa berjalan, menunjukkan kinerjanya nanti, dan ternyata sesuai dengan harapan-harapan masyarakat, bisa menjadi kelompok penekan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, ya silahkan. Dan ini waktu akan menjawab, dan masyarakat mungkin akan merespon sesuai dengan apa yang dihasilkan, nanti akan direspon dia. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana nih seorang ketua IKAPSU melihat gerakan BBM ini? Bagaimana perspektif Bang Johnson melihat ini? Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore pemirsa KDK TV. Ada beberapa pertanyaan yang adik sampaikan terhadap saya sebagai ketua IKAPSU Provinsi Kepri. Saya sangat berterima kasih atas undangan dialog interaktif pada sore hari ini untuk mendiskusikan atau merangkum tema yang sudah dibuat oleh KDK TV pada sore hari ini. Yang pertama, tema ini sekarang adalah judulnya mau kemana bangsa Batak Marsada. Itu yang pertama. Yang kedua, subtema bisakah orang Batak bersatu. Kehadiran saya di sini adalah salah satu ketua IKAPSU Provinsi Kepri. Jadi kalau menyikapi tentang masalah kehadiran ini, ya kehadiran BBM di Kota Batam, perlu saya sampaikan dan saya jelaskan juga. Karena memang ini agak seksi nih BBM ini, ya, terkait mau deklarasinya BBM yang ada di Kota Batam. Bermula memang lahirnya BBM ini awal pertama di WA Group sebenarnya. Itu sejarah perlu juga kita simpulkan dan diketahui bagaimana wujudnya sampai itu terjadi BBM, sampai itu terjadi deklarasi. Itu awalnya. Dan yang kedua, terjadilah ada seorang hamba Tuhan yang memang ada tergerak hatinya mengingat dan menimbang di dalam perjalanan orang kita di Batam ada sedikit tumpang tindih apa yang disampaikan oleh Pak Uba tadi, ya, ada tumpang tindih dan ada diskriminasi lah tentang orang-orang kita yang di pemerintahan. Itu pembahasannya. Terjadilah undangan tersebut untuk membahas ke depan sebenarnya bagaimana masih ada orang Batak di Batam ini atau di Kepulauan Riau ini. Dikonseplah namanya Dewan Perumus
bagaimana ini bisa berjalan. Mengingat masih banyak anak-anak orang Batak yang ada di Batam ini berpotensi untuk bisa maju. Banyak juga orang-orang kita yang memang duduk di partai, kan seperti itu. Akhirnya terangkumlah ini semua, dibentuk tim perumus. Terjadilah kemarin juga polling yang dilakukan oleh orang-orang kita yang sudah ditunjuk. Terakhir, polling itu ada sampai yang terjadi 5 yang dapat nama-nama. Kesepakatan inilah harus dijalankan sebenarnya dari polling tersebut. Dalam perjalanan, saya di situ tidak hadir sebagai ketua IKAP Provinsi, tapi sebagai orang Batak saya hadir. Dan saya sudah pernah menyampaikan juga waktu saya bicara, kalau kita mau bersatu, Marsada, karena memang ini letak kita masing-masing masih ada sangkut di partai. Jadi kalau bisa kita tandangkan dulu partai masing-masing. Kita cerita orang Batak untuk bersatu. Karena kalau kita gabungkan dengan partai-partai kan repot, kan seperti itu. Tapi dengan persoalan itu untuk maju itu kan mesti ada kendaraan. Adalah usulan-usulan daripada rapat tersebut. Akhirnya dalam perjalanan saya tidak mengikuti waktu rapat kedua saya ikut, rapat ketiga saya tidak ikut lagi untuk menjadi panitia. Oke, ini bermulanya. Akhirnya perjalanan ini saya tidak ikuti dan sudah terbentuklah panitia namanya. Panitia untuk sebagai tim seleksi yang dipercayakan oleh tim perumus tadi. Ini cerita bagaimana Batak Marsada tadi. Tapi dalam perjalanannya, seperti kata Pak Onat, sah-sah aja itu buat organisasi. Warga Indonesia berhak membuat berserikat. Berhak. Tapi ini kan membawa nama bangsa Batak sebenarnya. Dan kalau saya lihat dengan banyaknya warga Batak sekarang yang ada di Batam mempertanyakan ini, konsep ini, kenapa bisa sampai terjadi ujung-ujungnya itu deklarasi, ini kan satu pertanyaan. Padahal dari awal sudah disampaikan, tim perumus itu merumuskan bahwasanya itu dibentuk panitia penyeleksi untuk maju sebenarnya. Untuk maju menjadi di pilkada, mengikuti pesta demokrasi ini. Itu awalnya sebenarnya. Inilah perlu kita bahas dan kita jelaskan ini. Seperti kata Pak Onat tadi, kita tidak bisa melarang, kan seperti itu. Tapi memang betul-betul lah di konsep yang bagus. Kalau memang ini perjalanannya dari awal untuk menjaring, ya, bagaimana orang kita itu bisa ikut di pesta demokrasi di pilkada ini, itu dulu dijalankan. Oke, dari tim perumus yang dipercayakan. Ketika perjalanan, kalau kita lihat sehari-hari, udah tidak searah gitu, tidak searah perjalanan itu. Arti penjaringan itu belum dilakukan, loh? Ya saya tidak tahu sudah dilakukan atau belum, saya tidak tahu karena apa. Dalam perjalanan, Pak Udin sendiri yang sudah masuk di dalam itu sudah mendaftarkan diri sebagai calon wakil itu dari partainya. Oke, ini yang kita bingungkan. Padahal Pak Udin sendiri itu menjadi sekretaris panitia loh di waktu itu. Di waktu itu ya, sebelum saya tidak tahu data keluar atau tidak di waktu itu. Tiba-tiba perjalanan kemudian kita pun tidak tahu ketua panitia itu mendaftarkan lagi gitu, ikut mendaftarkan. Saya tidak tahu dalam pembahasannya, dalam perjalanan itu kenapa di waktu bekerja mereka seharusnya itu disampaikan, dilaporkan. Walaupun sampai di mana perjalanan itu harus dilaporkan terhadap tim perumus. Dan tim perumus ini pun menyampaikan terhadap warga kita lah yang ada di Batam ini. Walaupun ini perjalanan agak sedikit calon-calon itu tidak bisa misalnya diseleksi, mungkin ada pola lain mungkin yang bisa dilemparkan lagi terhadap warga Batak yang ada di Batam ini. Itu menurut saya.